told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why. Halo Dracindo Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin kali ini. Di perjumpaan kali ini, Mimin akan membahas 10 drama historikal dan wuxia terbaik tahun 2018. Apakah kalian sudah mengikuti dunia perdracinan di tahun itu? Oke, supaya tidak berlama-lama lagi, lebih baik langsung saja kita bahas. Sebelumnya pastikan kalian jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kalian dengan tekan tombol lonceng. 10. Flying Swords of Dragon Gate. Cerita dimulai ketika pahlawan Zhao Huaiyan memutuskan untuk berlindung di Dragon Gate Inn, setelah dikejar oleh pejabat pemerintah karena menyelamatkan salah satu tawanan mereka. Di sana, dia diselamatkan dari kematian oleh pemilik penginapan sebelumnya, Jin Xiangyu, yang ingin meninggalkan duniawi bersamanya. Drama usia 1 ini dibintangi oleh Ni Yuan sebagai Zhao Huaiyan, Michelle Ye sebagai Jin Xiangyu, Mao Junji sebagai Yu Huatian, Johnny Zhang sebagai Hu Zhongyu, dan lain-lain. 9. Dagger Mastery. Selama masa Kaisar Xuanzong dari Tang, 5 individu muda dengan keterampilan unik mengembara ke Chang'an, sehingga memulai kisah wuxia saat mereka menjelajah ke wilayah barat. Sui Ge, yang diperankan oleh Qin Junji, adalah satu-satunya orang yang lolos dari pembantaian seluruh keluarganya. Dia menerima ajaran dari seorang guru yang dihormati dan pergi ke Chang'an, ibu kota dinasti Tang, untuk mencari tempat yang aman sebagai tempat menetap. Dia menjadi saudara angkat dengan Jin Ge, Yin Ge, Tong Ge dan Ti Ge, dan mereka membual tentang menjadi pahlawan ksatria. Dia juga berteman seumur hidup dengan Saima dan Ahbudu yang berasal dari Kekaisaran Persia. Kelima pria itu awalnya ingin mencari prospek yang bagus, tetapi mereka secara keliru memasuki rumah Wang Yuse, tidak mengetahui bahwa dia adalah pendukung geng wilayah barat dan musuh mereka sejak awal. Dibintangi oleh Qin Junji sebagai Sui Ge, Guan Xiaotong sebagai Sui Lian, Song Yi sebagai Wang Yan. 8. The Legend of Dugu. Sebuah ramalan bertuliskan, dunia Dugu, yang bermaksud dia yang bermarga Dugu, akan memiliki dunia, bergema di seluruh negeri untuk menyiratkan bahwa keluarga Dugu ditakdirkan untuk melakukan hal-hal besar. Karena itu, semua perhatian tertuju pada Dugu Xin, seorang pejabat istana, dan ketiga putrinya, Dugu Banruo, Dugu Mantuo, dan Dugu Jialuo. Masing-masing saudari dilahirkan diberkahi dengan kecantikan alami dan intelijen. Supaya tidak membiarkan ramalan itu menghancurkan hubungan para saudari, mereka semua bersumpah untuk tetap bersatu dan tidak membiarkan salah satu dari mereka terluka. Namun, Dugu Banruo adalah wanita yang ambisius dan akan melakukan apa saja jika itu berarti harus mendapatkan gelar dan tahta permaisuri menjadi miliknya, sementara Dugu Mantuo rela membunuh demi keserakahan akan kekayaan dan status. Dugu Jialuo, sebagai anak bungsu dari bersaudara, tidak memahami pertarungan untuk dunia Dugu antara kedua saudara perempuannya dan mencoba menjalani hidupnya dalam kebahagiaan daripada memperebutkan mahkota. Tapi, bukankah ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Minat cinta yang tidak bisa dihindari oleh Jialuo juga akan perlahan-lahan menyesatkannya ke dunia di mana hanya satu saudari Dugu yang bisa sukses. Dibintangi oleh Hu Bingqing sebagai Dugu Jialuo, Adian sebagai Dugu Banruo, Li Yixiao sebagai Dugu Mantuo, Andi Zhang sebagai Yang Jian, Jeremy Jones Su sebagai Yuan Hu. 杨大哥万福，伽罗妹妹安好。怎么是你啊？ 7.
Secret of Three Kingdoms. Harapan terakhir dari dinasti Han yang runtuh mengandung rahasia yang tak terkatakan dengan kekuatan untuk menghancurkan pemerintahan kekaisaran yang ingin diselamatkannya selama era tiga kerajaan yang bergejolak. Terkait dengan kasus dingin yang berputar atas kasus pembunuhan seorang pemuda dari pedesaan yang belum terpecahkan. Dibintangi oleh Ma Tianyu sebagai Liu Si sang kaisar Han, serta berperan juga sebagai Liu Ping alias saudara kembar sang kaisar, Wan Qian sebagai Fu Shou alias permaisuri Han, Elvis Han berperan sebagai Sima Yi, Dong Ji sebagai Tang Ying, serta Tan Jianse sebagai Cao Pi. 6. The Rise of Phoenix. Feng Ziwei adalah putri keluarga Ciu yang tidak disukai, yang harus melarikan diri karena keadaan yang tidak menguntungkan. Berkat bantuan Pangeran ke-6 Ningyi, Ziwei berpakaian silang sebagai seorang pria untuk menghadiri Akademi Qingming yang bergengsi dan menjadi cendekiawan tertinggi bagi kaisar. Dia tetap setia dan jujur kepada kaisar yang berkuasa. Selama perjuangan para pangeran untuk naik tahta, ia malah jatuh cinta dengan Ningyi yang berusaha mengungkap misteri dari masa lalunya dan membalas dendam untuk orang yang dicintainya. Meskipun cinta mereka satu sama lain benar adanya, namun dapatkah mereka melewati serangkaian manuver licik dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya. Dibintangi oleh Chen Kun sebagai Ningyi, Nini sebagai Feng Ziwei, Ni Dahong sebagai Ning Sezeng. 是敌是友啊？既不是敌，亦不是友。 5. Legend of Yunxi. Ceritanya mengikuti seorang tabib wanita bernama Han Yunxi, yang menikah dengan keluarga kerajaan dan terjebak dalam intrik politik di istana, hingga akhirnya perlahan ia jatuh cinta dengan suaminya. Ceritanya terjadi pada masa kacau ketika tanah telah terpecah menjadi 3 kerajaan, yakni Tianning, Zhou Barat, dan Li Utara. Kaisar Tianning licik dan tidak percaya namun takut pada bawahannya sendiri, Long Feiye. Untuk meredam semangatnya, raja mengatur agar Long Feiye menikah dengan wanita jelek bernama Han Yunxi. Han Yunxi adalah wanita yang baik hati dan berbakat yang berasal dari keluarga medis dan mahir perihal racun. Dia juga dipaksa untuk mematuhi keputusan raja dan menjadi permaisuri kerajaan hanya dalam nama. Namun, keadaan memungkinkannya untuk memamerkan keahliannya berkali-kali, memenangkan kekaguman Long Feiye. Pada saat yang sama, dia juga menjalin persahabatan dengan Gu Qishao, penguasa lembah Yaogui. Dibintangi oleh Zhu Jingyi sebagai Han Yunxi, Zhang Zehan sebagai Long Feiye, Yao Kun Mersat sebagai Gu Qishao, serta Hu Bing sebagai Kaisar Tianning. 这次婚来者不善。 4. The Flame's Daughter. Li Ruge adalah putri dari Tuan Li Huo Manor yang merupakan sekte Jianghu terkuat. Dia adalah wanita cantik ceria yang mencoba untuk mendapatkan kembali hati senior tertuanya, setelah dia tiba-tiba mengingkari janjinya untuk menikahinya. Dalam upaya mempelajari cara menarik kembali kekasihnya, dia pergi ke rumah bordil paling populer di mana dia bertemu Yinsu, pemilik rumah bordil. Sedikit yang dia tahu, Yinsu memiliki masa lalu misterius yang melibatkan dirinya dan akan pergi ke ujung bumi untuk melindunginya. Dibintangi oleh Dilraba Dilmurad sebagai Li Ruge, Vic Zhou sebagai Yinsu, Zhang Binbin sebagai Zhan Feng, Liu Ruilin sebagai Yu Zehan. 我只想保你一世平安。我从小就喜欢你，你站着的样子。 3. Untouchable Lovers. Menceritakan tentang sebuah organisasi dunia Jianghu bernama Tianji Tower. Tianji Tower berupaya menggulingkan Liu Ziye, seorang tirani kejam dari dinasti Liu Song. Demi mewujudkan misi tersebut, Tianji Tower menggantikan putri Liu Chuyu dengan Zhu Chu yang mirip. Zhu Chu bertemu dengan Pangeran Rongzi yang ternyata adalah mata-mata dari Wei Utara. Namun karena adanya kesalahpahaman di antara mereka, hubungan Rongzi dan Liu Chuyu menjadi rusak.
Kemudian mereka meminta peramal kekaisaran untuk menghapus ingatan masing-masing. 5 tahun kemudian, Liu Chuyu dikirim untuk menikahi Pangeran Wei Utara, yang tidak lain adalah Rongxi. Dibintangi oleh Guan Xiaotong sebagai Liu Chuyu atau Zhu Chu dan Song Wei Long sebagai Rongxi. 我这个厂，你我成。原来我的一生都是被你们操控的。 2. Story of Yanxi Palace. Di Beijing abad ke-18, selama tahun ke-6 pemerintahan Kaisar Qianlong, Wei Yingluo memasuki kota terlarang sebagai penyulam untuk menyelidiki kebenaran di balik pemerkosaan dan pembunuhan kakak perempuannya. Percaya bahwa pengawal istana Fucha Fuheng adalah tersangka utama, Yingluo dengan licik mendekati saudara perempuannya, yakni permaisuri Fucha Rongyin, dan dipindahkan untuk bekerja sebagai pembantunya. Dengan cepat menyukai sikap cerdas dan berani Yingluo, permaisuri yang baik hati mengajarinya membaca dan menulis dan menjadi dermawannya, sementara Fucha Fuheng jatuh cinta padanya dan mendukung penyelidikannya. Menyadari bahwa Fucha bersaudara tidak bersalah atas kejahatan tersebut, Yingluo mengalihkan perhatiannya ke orang lain di istana dengan harapan menemukan pelakunya, sambil melindungi permaisuri dari konspirasi harem saat dia naik pangkat. Dibintangi oleh Wu Jinyan sebagai Wei Yingluo, Ni Yuan sebagai Kaisar Qianlong, Qin Lan sebagai Fucha Rongyin, Su Kai sebagai Fucha Fuheng. 因为他是我的希望。 1. The Story of Minglan. Tetapkan di dinasti Song Utara, bercerita tentang Seng Minglan, seorang putri ke-6 kelahiran selir yang tidak disukai dari seorang pejabat. Setelah kehilangan ibunya di usia muda, Minglan dibesarkan oleh nenek dari pihak ayah. Tumbuh dewasa, dia belajar menyembunyikan diri jeniusnya yang sebenarnya dan menggunakan metode licik, lebih tepatnya cerdik, untuk bertahan hidup dalam kondisi sulit, di mana anggota keluarga bersekongkol melawan satu sama lain dan di mana tidak ada keluarga yang sebenarnya tulus. Dia kemudian bertemu Gu Tingye, putra kedua dari keluarga bangsawan kaya, yang seharusnya mewarisi kekayaan dari orang tua dan gelar bangsawan. Tidak seperti Minglan, Gu Tingye berterus terang dengan tindakannya dan tidak pernah menyembunyikan dirinya yang sebenarnya, menyebabkan dia menjadi korban semua perencanaan dan persekongkolan melawannya, di mana dia akhirnya kehilangan segalanya. Minglan dan Tingye bergabung, dan melalui skema licik dan upaya berani, mereka berdua naik posisi dan bekerja untuk mendapatkan keadilan dari orang-orang yang telah menganiaya mereka. Dibintangi oleh Zhao Ling sebagai Minglan, Feng Shaofeng sebagai Gu Tingye, dan Zhu Yilong sebagai Qi Heng. Dari 10 drama tersebut, adakah drama favorit kalian? Oke Besti, sampai jumpa di video selanjutnya. 爱依韩从安的嫡女韩云熙，这次婚来者不善。